setengah abad berada di dalam pusaran dinamika berbangsa dan bernegara, LDII yang berdiri sejak 1 Juli 1972 konsisten menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Organisasi kemasyarakatan ini dengan tangan terbuka bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga kokohnya NKRI dan melestarikan kebinekaan Indonesia. Kerjasama LDII dengan TNI dimulai dari wilayah yang paling kecil seperti dukuh dan dusun hingga desa. Warga LDII di berbagai wilayah Indonesia bekerja sama dalam program ABRI Masuk Desa atau AMD pada tahun 1980-an. Selain itu, TNI bekerja sama dan membantu LDII dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti vaksinasi COVID-19, kerja bakti, pembagian air bersih di daerah yang mengalami kekeringan, pembangunan sarana umum, dan berbagai kegiatan lainnya. Pasca reformasi yang diiringi semakin meluasnya internet, mengakibatkan generasi muda terpapar gaya hidup liberal, menganut paham kiri, dan terpapar radikalisme agama. Fenomena tersebut mendorong LDII meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Langkah pun dirintis DPP LDII yang saat itu dinahkodai Abdullah Syam dengan menemui Pangdam Jaya Maijen TNI Waris. Sejak 2013, LDII menyertakan kadernya mengikuti ekspedisi untuk mengunjungi pulau-pulau terluar tersebut untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. LDII bersama TNI Angkatan Laut, Kementerian Koordinir Kesejahteraan Rakyat, Palang Merah Indonesia, dan komunitas lain menggelar berbagai bakti sosial di tengah warga di pulau terluar. Saat memberi pembekalan dalam Rapimnas LDII pada 13-16 Mei 2014, Jenderal TNI Muldoko menegaskan kembali LDII harus dapat memberi penyadaran terhadap masyarakat mengenai hakikat bela negara adalah panggilan hati dan bukan sekedar angkat senjata semata. Pada 2014, DPP LDII menginstruksikan kepada DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia untuk menggelar pelatihan bela negara dan seminar wawasan kebangsaan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat sesuai dengan tingkatannya. Kebijakan DPP LDII tersebut juga diikuti oleh Satuan Komunitas Kawan Persada Nusantara atau SAKO SPN, gerakan pramuka yang bernaung di bawah LDII. SAKO SPN dan LDII bekerja sama dengan Kopassus menggelar pelatihan dasar pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan di markas Grup 3 Kopassus Cijantung, Jakarta pada 5 hingga 7 Januari 2016. Kolaborasi TNI dan LDII semakin kuat saat pandemi COVID-19. Panglima TNI yang saat itu dijabat Marsikal Hadi Cahyanto mengerahkan tenaga medis dan bantuan sembako untuk Pondok Pesantren Minhaji Rosidin dalam upaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. LDII membantu TNI dan Polri yang menargetkan 2 juta warga Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19. LDII menyediakan Pondok Pesantren Minhaji Rosidin sebagai pusat vaksinasi di wilayah Jakarta Timur. Pada saat itu lebih dari 100.000 warga dapat divaksinasi dan memperoleh bantuan sembako dari TNI Polri. Kolaborasi TNI, Polri, dan LDII dalam vaksinasi COVID-19 juga dilakukan di seluruh Indonesia, melibatkan Kodam, Kodim, Polda, Polres, serta institusi lainnya. DPP LDII menemui Kepala Pusat Bimbingan Mental atau Kapus Bintal TNI Laksamana Pertama Ian Heriawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam pertemuan itu, DPP LDII mengundang Panglima TNI untuk hadir dan memberi pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional LDII. Berikutnya masih berkaitan dengan Rotu Rakernas pada 26 Oktober 2023. DPP LDII menemui Asisten Teritorial Panglima TNI Maijen Muhammad Safei Kasno. Dalam kesempatan itu, Safei Kasno mengingatkan ormas Islam memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara. Undangan DPP LDII kepada Panglima TNI bergayung sambut saat pembukaan Rakernas pada 7 November 2023.
Panglima TNI yang saat itu dijabat Laksamana Yudo Margono hadir mendampingi Presiden Jokowi. Bahkan Markas Besar TNI mengutus Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber Laksamana Pertama Agus Rustandi memberikan pemaparan mengenai pentingnya pengamanan dunia maya pada era digital. LDI berharap dengan berbagai pelatihan, bela negara dan wawasan kebangsaan, serta kolaborasi TNI dan LDI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menghasilkan generasi muda LDI yang dapat memperkokoh 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi LDI, NKRI harga mati.